Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Roni Times hadir lagi untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang ada di sekitar kita. Tidak hanya masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, tetapi kita juga akan ngobrol masalah pendidikan. Kita tahu saat ini pemerintah sudah mulai melonggarkan PPKM. Dan di Jawa Bali memang tidak ada PPKM level 4 ya, tapi sudah turun semuanya. Nah, sekarang sudah ada yang level 2, level 1, kemudian ada level 3. Nah, pemirsa, dunia pendidikan kita saat ini sedang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, berkontribusi yang terbaik buat negeri kita tercinta. Nah, kali ini Roni Times didatangi atau kedatangan dua tamu spesial dari SMA negeri, salah satu SMA negeri yang ada di Bekasi. Dan SMA ini jadi sorotan beberapa waktu yang lalu karena viral dengan meluncurkan sebuah program ya, namanya program SKS, yang kita tahu bahwa program ini sebenarnya diambil atau diakomodasi dari sistem perkuliahan yang ada di dunia pendidikan kita. Sebelum kita membahas masalah SKS ini bagaimana sih bisa diterapkan di pendidikan sekolah menengah atas gitu ya, saya juga penasaran gitu ya, karena setahu saya memang hanya untuk perguruan tinggi, tapi ternyata bisa diaplikasikan untuk pelajar sekolah menengah atas. Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio saat ini pemirsa. Ada Dr. Haji Dedi Nurhadiat MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kepala Sekolah, sehat? Alhamdulillah. Boleh saya buka masker ya? Boleh, silakan dibuka, karena kita tadi sudah melalui protokol kesehatan, kemudian juga sudah vaksin ya Pak ya, udah mulai vaksin, udah selesai vaksin. Nah, beliau ini merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setu Bekasi ya, Pak Haji ya, betul ya? Kabupaten Bekasi. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke, masih tetap awet muda. Kemudian ada juga yang beliau selalu mendampingi Pak Dr. Haji Dedi Nurhadiat, Kepala Sekolah tadi. Ada Dr. Halimatus Syadiah MMPD. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah di bidang peningkatan mutu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, saya mulai dari Kepala Sekolah dulu nih. Pak Dedi, ini saya surprise begitu ya. Saya surprise sekali ketika ada salah satu sekolah menengah atas negeri, SMA gitu ya, yang tiba-tiba mengaplikasikan sistem SKS gitu kan. Dimana sistem SKS ini merupakan berlaku di perguruan tinggi. Jadi sistem kredit semester. Saya agak kaget juga. Ini gimana dan apa yang melatar belakangi SMA Negeri 1 Setu ini menerapkan sistem SKS itu, Pak Dedi, Pak Kepala Sekolah. Silakan, gimana? Ini sesungguhnya programnya program nasional. Dulu itu namanya CIBI. CI itu adalah cerdas istimewa. Kemudian BI itu adalah bakat istimewa. Setiap CIBI ya? orang, CIBI berarti? CIBI ya. Setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Betul. Kalau mereka serba bang IQ-nya di atas 130, itu termasuk cerdas istimewa, sampai ke jenius gitu ya. Sementara kalau ada keistimewaannya di bidang menggambar, di bidang olahraga, khusus di bidang itu, berarti itu adalah bakat istimewa. Selama ini pemerintah pusat di Jakarta itu mengkhawatirkan, karena maaf sekali ini saya katakan, terutama dunia pendidikan di Indonesia, bahwa ada pameo. Kenapa polisi selalu kalah sama penjahat? Seru ini, ya betul. Kenapa? Karena salah penanganan dunia pendidikan. Anak yang nakal-nakal itu biasanya underachiever namanya. Itu anak cerdas yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya dianggap nakal. Padahal kenakalannya itu akibat dari kesalahan guru mengajar, ilmunya sudah terlalu jauh, gurunya masih menerangkan materi-materi yang cetek karena lingkungan teman-temannya
Realita memang itu terjadi ya, kepala sekolah sekarang ya. Itulah makanya saya katakan mengapa polisi itu dulu itu selalu kalah sama penjahat, menurut Pak Meo seperti itu, karena mereka itu boleh dikatakan untuk bisa jadi pejabat, bisa jadi orang-orang penting itu yang penting rata-rata 7, rata-rata 8, dan anak-anak itu biasanya penurut, maka dia bisa jadi pejabat. Sementara anak-anak yang jenius, kadang-kadang dia selepetan pakai karet, gitu kan, kadang-kadang timpuk temannya pakai apa, karena jenuh kok guru yang begini masih diterangkan, dia sudah melampaui gitu. Kadang-kadang ilmu guru juga diuji. Nah, itulah barangkali pemerintah lahirlah mengeluarkan program SKS, tetapi tidak semua sekolah berani. Kenapa? Ya tantangannya terlalu berat, takut. Bagaimana kalau tidak bisa? Karena sekolah mantan RSBI saja, rintisan sekolah bertaraf internasional yang ada di Indonesia pada saat itu dengan biaya yang triliunan itu, begitu RSBI hilang, ditawarkan program SKS, nggak ada yang berani. Ini kalau dari uraian Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Dedi tadi, bahwa untuk mengacu pada sistem SKS gitu kan, ini tantangannya berat gitu. Sekarang saya ingin balik bertanya gitu kan, ke Pak Kepala Sekolah, Pak Dedi. Pak Dedi, ini apa yang membuat Anda yakin bahwa anak-anak akan mampu melewati sistem SKS seperti itu? Karena sekolah-sekolah yang lain aja banyak yang angkat tangan, banyak yang aduh nggak sanggup kan gitu kan. Tapi ternyata realita, fakta yang membuktikan, perjalanan waktu membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Setu ini sukses menerapkan itu. Apa yang jadi dasarnya ini? Sebenarnya kuncinya adalah manajemen. Bukan pada siswa, justru pada manajemen sekolah. Guru-guru itulah yang perlu dipacu, bahwa kita semua itu adalah orang-orang hebat kan begitu. Ditunjukkan berdasarkan pengalaman saya itu sejak jadi guru sudah memimpin sekolah program CIBI. Di sekolah swasta yang tidak usah saya sebutkan namanya. Kemudian begitu ada RSBI, saya juga diberi tantangan, dan waktu itu tampil pertama dan lolos. Begitu ada program SKS, dulu sebelum saya jadi kepala sekolah juga saya yang mengajukan, dan ternyata berhasil semua begitu kan. Ketika saya berada di sekolah pinggiran, SMA Negeri 1 Setu itu pinggiran, perbatasan Bogor ya. Itu kekurangan siswa itu dulu itu. Ketika saya beritahu, kebetulan riset saya di S3 pada saat itu adalah evaluasi program CIBI. Saya jelaskan, dan mereka termotivasi, dan terbukti di Jawa Barat itu 5 sekolah negeri dan swasta, se-Jawa Barat hanya 5 yang lolos gitu. Salah satunya SMA Negeri 1. Nah ini membuat saya gini. Saya saya di luar lingkaran itu. Saya mengatakan Anda terlalu percaya diri gitu ya. Anda terlalu percaya diri. Apa Anda tidak takut? Ini kalau zaman sekarang kan dibully gitu kan, kalau gagal. Ini kan proyek berbahaya ini kan. Jadi merubah segala sesuatu yang sudah lazim. Kemudian Pak Dedi, Pak Kepala Sekolah ini loh ada SKS gitu loh. Ini yang mau kita terapkan. Anda apa nggak takut dibully dengan sekolah-sekolah lain gitu yang terapkan? Ini kok berani banget ini di saat sekolah yang lain pada, apalagi RSBI pada mundur. Tiba-tiba ini Pak Dedi ini dengan yakinnya, dengan PD-nya, kita mesti sukses kalau menggunakan ini. Coba aja. Dan itu ternyata terbukti. Nah, ketika Anda memutuskan Pak untuk masuk ke situ, kita gunakan SKS, ada beban moral nggak sih Pak? Ada beban mental nggak sih? Nanti kalau gagal terus gimana? Karena ini mempertaruhkan nama Anda sebagai kepala sekolah. Gimana? Sebenarnya ini sejalan dengan pola pikir Mas Menteri Mas Arief. Betul. Ya. Sekolah penggerakan begitu. Sekarang yang lagi booming sekarang kan sekolah penggerak ya. Sebenarnya semua sekolah harus melaksanakan itu. Semua guru itu harus melaksanakan seperti itu. Tapi kenapa itu tidak direalisasikan? Ya.
Makanya itulah pentingnya kepeloporan ya. Dan pada akhirnya memang semua sekolah harus melaksanakan kurikulum berdiferensiasi namanya. CIBI atau SKS itu penanganan setiap siswa itu beda-beda. Itu namanya kurikulum berdiferensiasi. Jadi bukan hal yang harus ditakuti. Karena apa? Pada akhirnya nanti semua akan melaksanakan program itu juga gitu ya. Itu seperti yang sekarang setelah pandemi. Baik, saya beralih dulu ke Bu Halimah nih, selaku Wakasek peningkatan mutu. Bu, ada peningkatan mutu nggak? Karena kan ini kan peningkatan mutu Pak Dedi ya, Pak Haji ya. Jadi kita ngobrol soal peningkatan mutu. Jangan-jangan tadi cita-cita atau langkah awal sebagai pelopor. Jadi pelopor itu susah Pak Haji, karena kebanyakan orang memilih jadi pengekor kan gitu kan. Pelopor itu tantangannya nama baik gitu kan, kemudian keberhasilannya dipertaruhkan, eksistensinya dipertaruhkan gitu kan. Nah Bu Halimah, apakah begitu penerapan sistem SKS gitu kan, ada peningkatan mutu sejauh mana? Kalau kita ngomong persentase, jangan-jangan persentasenya cuma 0,sekian% gitu kan? Atau gimana nih bisa survive dan SMA Negeri 1 Setu ini menjadi SMA di antara 5 SMA terbaik ya di Jawa Barat yang menerapkan sistem SKS ini. Seperti apa nih yang sudah dialami oleh Bu Halimah nih? Boleh saya jelaskan? Silakan. Gini ya. Memang sebelumnya sebenarnya SKS itu sudah diluncurkan itu dari tahun 2014, yaitu dari Permendikbud nomor 158. Dinyatakan bahwa di situ siswa SMA itu bisa lulus 2, 3 atau 4 tahun. Nah, seperti yang tadi Bapak Dedi jelaskan bahwa memang kedepannya dan mulai sekarang dan sebelumnya itu sudah dilaksanakan kurikulum berdiferensiasi. Artinya kurikulum itu diharapkan mampu melayani siswa per siswa sesuai dengan minat, bakat dan kecepatan belajarnya. Nah, kemudian kita mengambil sistem SKS ini. Memang awalnya itu suatu tantangan luar biasa, bukan hanya dari luar ya, bukan dari yang seperti bullying dari luar, tapi dari internal sekolah sendiri. Ada yang nggak percaya gitu kan, ada yang khawatir, takut, jangan-jangan nanti jelek. Pak Dedi yang dipertaruhkan. Itu luar biasa Mas, karena kita merubah mindset teman-teman guru itu yang utama itu luar biasa. Sampai pada akhirnya mereka yakin bahwa dengan SKS itu kita bisa meraih peningkatan mutu dengan lebih cepat dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa gitu. Kenapa? Karena siswa itu seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau misalnya satu kelas ada 36 orang atau apalagi satu kali dalam setahun kita menerima 400 murid, itu berarti ada sekitar 10-20 siswa itu yang memang memiliki kemampuan, kecepatan belajar, minat dan bakatnya itu di atas rata-rata. Nah, dan itu yang kita fasilitasi. Butuh waktu berapa lama Bu Halimah? Butuh waktu berapa lama dari pergerakan dari 0% misalnya, kemudian bisa menunjukkan mutu yang bagus gitu ya. Ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Karena sistem SKS ini kan lah 2014 diterapkan, tetapi banyak yang takut kan, banyak yang tidak mengaplikasikan itu gitu loh. Jadi gimana? Kalau di kita di SMA 1 Setu itu memang akhir 2018 Mas memutuskan untuk masuk sebagai sekolah sistem SKS. Kemudian 2019 itu kita sudah masuk ya. Kan kita target utamanya memang siswa bisa lulus dalam 2 tahun Mas Roni. Jadi lulus 2 tahun. Tetapi kita juga punya patokan bahwa lulus 2 tahun itu bukan sekedar lulus. Ya kan, targetnya itu masuk perguruan tinggi. Jadi lama 2019 kita benahin dulu di dalam. Ya, kita benahin benar-benar di dalam sampai semua guru meyakini bahwa dengan SKS itu kita bisa meningkatkan mutu. Nah, kita tahan dulu waktu 2019 kita belum berani mengeluarkan siswa 2 tahun. Karena memang kita targetnya yaitu tadi keluar dengan prestasi yang bagus. Baru nanti ini di bulan Mei besok insya Allah 8 anak itu lulus 2 tahun. Dan targetnya ya 2 tahun lulus, bisa lulus. Jadi sistem SKS itu paling cepat 2 tahun Mas. Dan target kita itu. Jadi anak langsung masuk di Dapodik itu peringkat 1 kelas 10 langsung loncat ke kelas 12. Pak Haji,
gak takut dibilang sombong gitu ya. ini saya surprise banget gitu kan. Ketika saya aja dulu sekolah 3 tahun gitu kan, ini udah 2 tahun bisa lulus gitu kan. Ini Anda menjamin Pak sebagai kepala sekolah Bapak lulusannya benar-benar qualified? Sesungguhnya ini kan bukan hal baru. Sejak tahun 1945 termasuk orang tua saya di Purwakarta itu sekolahnya SGB ya. Dia itu masuk program itu. Wow. Itu orang tua saya sendiri begitu kan. Kalau tidak difasilitasi oleh sekolah pada saat itu, mungkin dosa. Mungkin orang tua saya tidak menjadi orang dalam pengertian yang di awal tadi saya jelaskan. Oleh sebab itu, bukan sombong sebenarnya. Ini memang suatu kewajiban bahwa kita itu harus menjadi pengayom, harus meladeni, jangan memaksakan harus ikut kurikulum seperti ini. Apalagi sekarang Pak Mas Menteri ya, itu tidak usahlah guru dipaksa membuat RPP, membuat satpel, membuat begitu diseragamkan semua ya. Merdeka belajar, merdeka semuanya udah begitu. Jadi sebenarnya bukan suatu kesombongan, suatu kewajiban. Luar biasa. Ini perspektifnya lebih ini lagi ya, dalam sekali ya. Oke, saya ke Bu Halimah. Bu, saya ingin tahu nih respon dari anak-anak ya, ketika tahu bahwa kalau biasanya pendidikan itu sampai 3 tahun SMA gitu kan, apalagi di SMA negeri Pak. Kita tahu SMA negeri ini memang benar-benar qualified anak-anaknya. Ketika mereka tahu ini bisa ditempuh dengan 2 tahun loh, ketika penerapan sistem SKS ini diberlakukan di sini, apa reaksi mereka? Sebagian besar mereka sangat antusias. Kemudian seperti yang tahun ini yang barusan ini, begitu tahu mereka begitu sosialisasi kita tentang tentang sistem SKS ini kita langsung adakan, kemudian mereka semuanya bertanya sistem rekrutmennya seperti apa gitu kan. Nah kemudian kemarin itu kita ada sekitar 48 siswa yang berminat untuk bisa lolos 2 tahun. Nah kemudian kita kan memang ada syarat-syaratnya, jadi IQ memang harus tinggi, kemudian nilai rapot dari SMP dari semester 1 sampai semester 5 juga harus di atas 80 rata-rata, jadi tidak boleh di bawah itu. Kemudian kesiapan untuk bisa belajar selama 1 tahun itu bisa 3 kali ujian, akhir semesternya 3 kali, UTS-nya juga 3 kali. Kemudian beban belajarnya juga berbeda. Kemudian kesiapan dari orang tua. Oke, jadi ini semua elemen harus seia sekata gitu. Kalau misalnya siswanya setuju, syarat-syarat IQ kemudian nilai bagus, tapi orang tua tidak mengizinkan, misalnya karena kesannya siswanya terlalu belajar dari pagi dipaksakan, gitu kan? Saya ada yang orang tua memang di tahun yang kemarin itu Mas Roni, ada yang orang tuanya itu, ibu saya khawatir dengan anak saya. Suatu saat nanti dia akan jenuh belajar karena setiap hari itu jam 12 belum tidur gitu. Akhirnya orang tua sepakat, udah Bu nggak apa-apa, anak saya nanti 3 tahun saja gitu. Dan ini juga Mas Roni itu tidak oke. Sebenarnya ya perspektifnya berbeda gitu ya antara sekolah dengan orang tua ya Pak Haji ya. Padahal sebenarnya ada kebanggaan seharusnya ketika si anak bisa menyelesaikan pendidikannya lebih cepat gitu kan, karena itu langka sekali gitu kan, itu langka sekali. Oke, menghadapi protes-protes seperti itu atau keluhan atau kekhawatiran, saya tidak mengatakan protes ya, tapi kekhawatiran dari orang tua, jangan-jangan anak saya nanti malah over belajarnya, nanti malah terganggu dan sebagainya. Bagaimana pendekatan pihak sekolah? Pendekatan yang dilakukan dari kita, memang kita selalu bekerja sama dengan BK juga ya Mas Roni. Kalau sekiranya memang anak itu masih ada dalam batas normal gitu ya belajarnya, kemampuannya, ya kita upayakan pendekatannya dengan yang kekeluargaannya, orang tua. Kita sampaikan analoginya, ibu, kalau misalnya anak yang pembelajaran yang tadinya 3 tahun selesai, kemudian dikompres jadi 2 tahun, pasti beban hariannya akan bertambah. Nah kemudian kita juga kerjasama dengan bimbel ya, dengan intens ya. Itu untuk minta bantuan kita, karena mereka mau tidak mau kan targetnya lulus PTN ya. Jadi kita persiapkan begitu tahun pertama, tahun kedua. Seperti yang sekarang itu kita
persiapkan mereka. Iya. Gitu. Pak Dedi, selaku kepala sekolah, Pak, ini akan tetap diteruskan proyek ini ya, proyek SKS ini akan tetap dijaga, kontinuitasnya akan tetap terjaga, atau karena ada yang mulai mengeluh nih orang tua khawatir, sebenarnya bukan mengeluh, tapi khawatir, kekhawatiran seperti itu, berani Pak diteruskan atau gimana nih? Sesungguhnya hasil dari riset Wechsler bahwa manusia di dunia ini ada beberapa golongan berdasarkan persentase. Ya. Di antaranya ada siswa unggul atau sampai ke jenius itu yang IQ-nya 130 ke atas. Itu 2,2%. Jadi kalau dari 400 siswa itu minimal itu 8 atau 9 siswa itu pasti harus ditangani istimewa. Iya, betul. Dan itu saat ini di SMA Negeri 1 itu ada Pak, segitu ya jumlahnya ya? Bahkan awal bulannya 14. Wow. Lebih gitu kan. Tapi ya tadi itu, walaupun bagaimana kan hasil riset juga tidak, rentangannya tidak terlalu jauh. Dan terbukti sekarang sesuai dengan hasil Wechsler ini, dari jumlah 390 sekian siswa itu ternyata sama angkanya 2,2%, persis itu. Dan di samping itu juga ada anak yang cacat mental. Oh ya? Maksudnya di seluruh dunia itu persentase anak jenius dengan anak yang cacat mental sama, 2,2% juga. Jadi kalau di lingkungan masyarakat jumlah penduduk sekian pasti ada yang jenius, ada yang cacat mental, betul. Dan itu harus diladeni. Oleh sebab itu program SKS ini adalah program pelayanan Merdeka Belajar, karena berbahaya juga sebenarnya seperti yang tadi keluhan orang tua. Kalau ada siswa terseok-seok, diajak lari, itu bisa usia pendek Pak. Makanya tadi peranan psikolog itu BK itu harus memantau itu. Sebab rata-rata kalau anak jenius juga kekhawatirannya, kepanikannya tuh lebih. Jadi kalau mereka itu di rumah punya anak kok kelihatannya gampang panik begitu. Jangan-jangan IQ-nya harus dipantau begitu kan. Nah nanti setelah dites, oh iya anak saya harus penanganan khusus. Begitu. Intinya justru kita menyelamatkan. Iya, ini luar biasa ya Pak ya, dan ya ini yang membuat saya jadi saya ingin sekolah lagi SMA kalau gitu biar bisa dapat prestasi 2 tahun. Tapi memang ya Bu Halimah tadi melibatkan semua semua kalangan, komponen pendidikan ya, orang tua, lembaga pendidikan, terus kemudian juga pihak eksternal mungkin ya, untuk terus memantau gitu ya. Ini satu kesatuan ini harus satu visi, nggak boleh berbeda-beda gitu ya. Karena kalau satu ada yang akhirnya mengeluh, nah udah nggak jadi nih anaknya gitu, kasihan juga si anak. Oke, baik pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi apapun ini menarik Pak Dedi ya, Pak Haji. Jadi ini motivasi buat sekolah-sekolah yang lain agar berani melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang disampaikan Bu Halimah tadi, semua harus terlibat, gitu kan? Orang tua juga harus terlibat, pihak sekolah terlibat, anak juga lebih gitu kan? Ini harus lebih terlibat lagi. Oke, kami ingin melihat tentu saja nanti yang dihasilkan dari SMA Negeri 1 Setu ini, anak-anak pilihan, bibit-bibit unggul. Saya ingin juga melihat, siapa tahu ya, insya Allah kita diberi umur panjang, bisa jadi tahu salah satu jadi menteri, presiden bahkan, atau tokoh-tokoh penting yang muncul dari SMA Negeri 1 Setu. Pak Haji, terima kasih waktunya di kesempatan siang kali ini. Kemudian juga Bu Halimah, terima kasih waktunya, Dr. Halimah. Dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin closing statement ini dari Pak Haji Dedi Nur Hadiat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setu untuk memberikan closing statement. Closing statementnya silakan, bisa nasihat, bisa pepatah, bisa apa aja deh, motivasi, silakan. Sesungguhnya sabda Rasulullah, untuk mengetahui siapa dia itu lihat teman-temannya. Tentang
anak-anak yang IQ-nya di atas 130 kalau dikumpulkan dalam suatu komunitas itu akan berkompetisinya, larinya lebih kencang. Oleh sebab itu kita harus menyediakan lingkungan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, bahwa lingkungan itulah yang akan membentuk. Kalau anak berada di lingkungan petani, larinya ke petani. Kalau anak berada di lingkungan yang berkompetisi, maka dia ingin selalu yang terbaik. Maka mari kita ciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Oke, baik, terima kasih. Ke Bu Halimah, Bu, apa nih katanya dengan mutu? Katanya dengan mutu, closing statement, Bu. Ya. Bahwa mutu pendidikan itu bisa dibangun dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kita proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Nah, seperti contoh sistem SKS itu, Pak ya. Jadi itu adalah sistem pendidikan yang memanusiakan manusia, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing. Yang cepat bisa 2 tahun, yang lambat bisa 4 tahun, semuanya kita layani dengan baik. Mungkin itu, Mas Roni. Oke, baik. Terima kasih Dr. Haji Dedi Nur Hadiat, MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setu. Kemudian juga Dr. Halimatus Syadiah, MM, MPD, Wakasek Peningkatan Mutu, SMA Negeri 1 Setu. Terima kasih banyak pemirsa, demikian tadi Roni Times Tour edisi kali ini, dan semoga bermanfaat. Ada motivasi-motivasi yang muncul di luar dugaan kita dalam talk show kita di siang kali ini, dan semoga ini jadi motivasi untuk SMA-SMA yang lain, bahwa dengan penerapan sistem SKS yang tadi awalnya mungkin dikira kayak hantu gitu ya, agak takut, tapi ternyata keberhasilan, kesuksesan yang digalangi oleh kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Setu, Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat, MPD, kemudian juga di backup dari belakang Dr. Halimatus Syadiah, MMMPD, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi untuk Anda semuanya, khususnya dari kalangan pendidik dan dunia pendidikan SMA terutama, agar sama-sama melakukan hal yang terbaik untuk sekolah Anda. Saya Roni, pamit undur dari Roni Times untuk kesempatan kali ini. Sukses untuk Anda dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.